Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Budi harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Simak baik-baik ya. Anak-anak, kalian masih ingat ya ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantun yang pertama, dalam satu bait terdapat 4 baris, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang ketiga, pantun bersajak ABAB. Berikut adalah pantun yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Nah, kalau kalian ingin sehat, jadi kalian harus rajin berolahraga. Dengan olahraga teratur akan memperlancar peredaran darah kita. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang pertama adalah peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri memompa darah putih atau darah yang kaya akan oksigen menuju ke aorta, kemudian ke arteri dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian setelah dari paru-paru, darah masuk ke dalam vena, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian masuk ke dalam serambi kanan. Nah, yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, di mana di dalam bilik kanan ini akan memompa darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian dialirkan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju vena pulmonalis, kemudian masuk ke dalam serambi kiri. Nah, itu tadi adalah peredaran darah besar dan darah kecil yang terdapat pada manusia. Alat peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung, 2 pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Nah, organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Masih ingat dengan paru-paru ya? Jadi paru-paru berhubungan dengan pernafasan pada manusia. Nah, sekarang kita membahas fungsi paru-paru dalam peredaran darah pada manusia. Nah, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Nah, kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akan belajar tema 4, subtema 3, PB1. Setelah pembelajaran ini, Munia harap kalian dapat mengetahui penyakit yang menyerang peredaran darah manusia dan cara pencegahannya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang ciri-ciri pantun dan bagaimana cara membuat pantun. Oke ya, silahkan kalian simak baik-baik ya. Nah, untuk menjaga kesehatan organ peredaran darahmu, apa yang harus kamu lakukan? Ayo. Ya, benar sekali. Yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin berolahraga. Dan yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi seimbang dan jangan lupa makan buah dan sayur. Kita akan belajar tentang penyakit yang menyerang peredaran darah manusia. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penyakit yang ditandai dengan berkurangnya jumlah eritrosit. Ciri-ciri penderitanya berwajah pucat, lesu, sakit kepala, dan gangguan menstruasi. Nah, kalian bisa membedakan antara
eh, orang yang normal dengan orang yang terkena penyakit anemia. Itu kalian dapat melihat pada gambar. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah yang lebih dari 130/80. Ciri-ciri penderitanya biasanya dia merasakan sakit kepala dan susah tidur. Penyakit yang menyerang peredaran darah manusia yang ketiga adalah leukemia. Leukemia adalah penyakit di mana terjadi produksi leukosit yang melebihi batas normal. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Itu ada yang darahnya normal, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah penderita penyakit leukemia, di mana sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Kemudian yang keempat adalah varises. Varises adalah peredaran pembuluh vena pada bagian betis. Jadi penderitanya betis berwarna kebiruan. Kalian bisa memperhatikan gambarnya yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah jantung koroner. Penyakit yang terjadi akibat tersumbatnya atau penyempitan arteri koronaria oleh endapan lemak atau kapur. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada pada layar. Kemudian, yang keenam adalah hipotensi, yaitu orang yang memiliki tekanan darah kurang dari 90/60. Nah, materi selanjutnya adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Pantun, setiap baitnya terdiri dari 4 baris, berirama silang ABAB, disusun dengan irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Sekarang Bunia akan membacakan contoh pantun. Kalian simak baik-baik ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan bahwa pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 8, 10, 9, 8. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu baris yang pertama dan kedua, yaitu indahnya persahabatan dan saling menjaga dan menghormati. Sedangkan baris yang merupakan isi adalah baris yang ketiga dan keempat, yaitu jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Dari pantun di atas dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri pantun yaitu 1. Bersaja ABAB. 2. Tiap bait terdiri dari 4 baris. 3. Tiap baris terdiri dari 3 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran, sedangkan yang kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi. Itu adalah ciri-ciri dari pantun. Nah, sekarang Bumi akan menjelaskan cara membuat pantun. Pertama, kalian harus menentukan tema pantun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat isi pantun. Jadi sebelum kalian membuat sampiran, kalian silakan membuat isi pantun terlebih dahulu. Kemudian baru tentukan kalimat untuk sampiran dengan cara menentukan persamaan bunyi akhir yang biasa disebut dengan apa? Saja. Jadi sajanya harus diperhatikan ya. Nah, demikian penjelasan dari Bunia. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga peredaran darah kita biar tetap sehat, kemudian penyakit apa yang menyerang peredaran darah, kemudian ciri-ciri pantun